Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sampah. Mirip ya dengan materi sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya sampah di sekitar kita ada macam-macam lah. Sekarang bagaimana how the way to use the rubbish ya can be recycle ya for unorganic and can be reuse maybe ya for organic ya. Untuk itu hari ini kita akan belajar kembali tentang pemanfaatan sampah yang ada di sekitar kita ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin berdasarkan jenisnya sampah itu ada berapa? Dua macam. Yaitu sampah organik, anorganik dan organik. Dan sampah anorganik. Sampah organik itu apa kemarin? Sampah yang bisa terurai. Sampah yang berasal dari makhluk hidup sehingga bisa diuraikan, kan seperti itu, sehingga bisa diuraikan atau mudah diuraikan. Nah, karena mudah diuraikan, tentunya dia mudah busuk, ya kan? Lah, bagaimana agar bisa bermanfaat? Tentunya sebaiknya dipisah dulu. Ketika ada sampah organik, sampah anorganik campur, lah itu nanti ya akan menjadi sampah yang tidak terpakai, akan sulit dipakai. So, ya, apabila kita ingin memanfaatkan sampah itu dengan baik, so the first way you have to classify, ya. Kalian harus bisa mengklasifikasikan, kalian harus bisa memilah ya, mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi sebelum dimanfaatkan harus dipilah dulu. Mana sampah organik dimasukkan ke organik, sampah anorganik harus dimasukkan ke sampah anorganik. Baru bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian untuk sampah organik, cara pemanfaatannya yang paling mudah untuk apa ini? Ini kan kalau dibiarkan hancur ini. Kalau dibiarkan itu. Lah, upayakan punya enggak ya di rumah ya? Kelihatannya jarang yang punya ini. Ini alat ini. Jadi ada di rumahnya yang udah punya. Nggak ada yang punya ya. Nggak ada. Padahal bikinnya jarang buat nggak ada. Sulit ini padahal ya. Jadi memanfaatkan sampah organik antara lain ya dengan cara ini composting atau pengomposan ya, pengomposan. Apa composting itu? Composting itu merupakan cara untuk mengubah sampah organik, ini kan yang mudah terurai ya, menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Caranya bagaimana? Ya nanti ada tekniknya atau ada caranya. Alhamdulillah kalau di belakang rumahnya ada ini semua enak, kamu nanti akhirnya nggak perlu beli pupuk. Ya, nggak perlu beli pupuk. Kalau untuk tanaman, tanamannya juga akan bahagia karena mendapatkan pupuk dari apa yang kalian produksi sendiri. Ya. Dan ini itu sangat mudah. Tinggal memanfaatkan, mungkin di rumah kita ada sayur yang kadang-kadang tidak habis kita makan. Ada buah yang mungkin kulitnya tidak kita makan juga, ya akhirnya buah itu juga kulitnya kita buang. Nah, itu biasanya sekitar 2 bulan akan sudah bisa menjadi kompos. Dulu Ustadz bikin ini di sekolah ada 2 itu ya, di depan UKS itu, di depan UKS, di depan lab IPA itu. Itu cara membuat ini ya, alat untuk membuat menjadi pupuk kompos atau istilahnya adalah komposter ya. Alat untuk membuat bahan organik ini menjadi pupuk kompos. Alatnya namanya komposter ya. Prosesnya namanya composting atau pengomposan. Hasilnya namanya pupuk kompos ya. Nah, teknik pengomposan itu umumnya ada 2. Ada yang dinamakan teknik atau cara aerob. Ya, pengomposan yang terjadi dengan menggunakan oksigen. Ya, aerob.
Jadi dengan bantuan oksigen tentunya ada udara, ada ventilasinya pada komposternya sehingga oksigen bisa masuk. Yang kedua adalah cara anaerob atau tanpa oksigen ya pada komposternya. Lah, perbedaannya ini kayak yang di sebelah kanan ini. Kalau aerob itu biasanya ini perlu oksigen, perlu ventilasi ada lubang-lubang udaranya ya di sekitar komposternya. Kemudian juga perlu diaduk ya, perlu diaduk. Artinya bukan diaduk terus gitu enggak, nanti beberapa hari cuma dibalik saja. Tanpa diaduk pun juga enggak apa-apa karena compostingnya sudah itu. Cuma kalau enggak pakai diaduk mungkin ya sedikit agak bau. Proses awal suhunya 50 sampai 70 derajat Celcius ya. Ini agak panas. Kemudian yang dihasilkan gas buangnya adalah gas CO2. Gas CO2 ini tidak berbau. Ya, kalau kita pakai ventilasi ya. Kemudian ya sedikit ada belatungnya. Waktunya relatif cepat, 4 sampai 8 minggu. Ya. Ini sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan udah jadi deh komposnya ya. Kemudian kalau dengan cara anaerob ini tentunya tanpa diaduk, tidak perlu oksigen ya. Tidak perlu oksigen dan juga hampir tidak ada ventilasinya. Proses awalnya suhu kurang dari 50 derajat Celcius menghasilkan ini gas-gas ini, amonia salah satunya yang akhirnya menimbulkan bau. Ini amonia NH3 ini ya. Kemudian ada banyak belatungnya, waktunya juga relatif lebih lama. Ya umumnya ini kalau anaerob itu ya ditaruh-taruh gitu aja terus nanti jadi kompos ya. Itu ya akhirnya hasilnya juga agak bau. Tapi ya prinsipnya udah bisa dijadikan pupuk kompos nanti kalau sudah dalam waktu sekitar 3 bulan. Cara membuat pupuk kompos. Ayo kita lihat mungkin video ini ya. Bisa nggak langsung diklik dari sini ya? Nggak mau kali ya. Waduh, nggak keluar aja. Ini kalian bisa melihat videonya? Masih yang tadi. Belum. Anak-anak bisa melihat YouTube? Masih yang tadi, Ustaz, gambarnya belum berubah. Belum kelihatan videonya? Belum berubah. Belum. Belum Ini berubah. ada. Belum berubah, Ustaz. Masih di Keluar dulu. Kebetulan sebelumnya Pak Iqbal ucapkan selamat bergabung. ini ada video dari temannya Ustadz, guru di SMK Muhammadiyah 5 Panceng ya. Temannya Ustadz ini kebetulan dia guru untuk jurusan pertanian. Jadi Muhammadiyah Gresik itu punya SMK Muhammadiyah di Gresik sana, di Panceng sana, ada boarding school-nya juga, ada pesantrennya di sana, ada jurusan pertanian dan peternakan tingkat SMK. Nah, salah satu gurunya ini adalah Pak Iqbal ini yang akan mengajari kalian ya untuk bagaimana membuat pupuk kompos ya, membuat pupuk kompos. Coba watch the video. Udah kelihatan? Sudah, Ustaz. Nah, ini. Atau pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini Pak Iqbal akan coba memberikan cara tutorial bagaimana mengolah sesuatu hal yang tidak ada nilai, yang tidak ada nilainya menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Ya, salah satunya adalah teknik pengolahan pupuk organik. Kita melakukan tutorial bagaimana caranya membuat pupuk organik. Sebelumnya perlu kita siapkan antara lain bahan dan alat. Ya. Yeah. Untuk bahan dan alatnya seperti apa aja ini? Di sini ada. Nah ini EM4, ini mudah nih dicari di toko-toko banyak ini, apalagi toko pertanian. Kalau di kita mungkin di sekitar Petro sana ya, ada di Kebun Cop itu kan ada itu ya, ada produk-produk pertanian salah satunya EM4. Nah, gula Jawa, gula merah itu. Makanan dari bakteri.
sumber makanan dari bakteri. Dari bakterinya di EM4 ini. Ini bakteri-bakteri yang dibutuhkan untuk mengkompos ya. Gula Jawa. Oke. Ini ada yang bentuknya serbuk. Ada yang bentuknya serbuk. Cucian air beras. Ini cucian air beras. Jadi berasnya dimasak, airnya diambil. Daun-daun kering. Nah, kalau di rumah boleh daun kering, boleh sampah basah, boleh itu kan ya. Bisa kalian kumpulkan. Jadi itu isinya itu bakteri. Yang EM4 tadi. EM4 itu. Iya. Iya. Kita namanya EM itu efektif mikroorganisme. Jadi isinya bakteri. Bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan ya. Ini tanah-tanah biasa. Gula merah. Tanah pekarangan, tanah biasa. Tanahnya gula merah atau Ustaz? Boleh itu untuk biar lebih aktif ya, biar lebih aktif. Tidak dikasih juga nggak apa-apa, biar lebih aktif bisa kasih. Nah, ini ember decomposer. Nah, ini dilubang-lubangi begini. Ini biar udaranya bisa keluar masuk. Ember biasa, ya, ember kaleng cat. Kemudian kalian lubang-lubangi. Ember kaleng cat juga bisa dilubang-lubangi begini. Bawah juga perlu dilubangi. Boleh dibor, boleh disolder. Ember modifikasi seperti itu. Ya. Nah, kalau ingin membuat bisa dilihat dalamnya. Ini ada pipa-pipanya ya. Di bawahnya dikasih alas penampang. Nah, dikasih penampang. Menyaring Cairan. Antara sampah padat dan. Oke, ini dikasih penyaring agar cairannya turun keluar. Mulai saja tahapan cara pembuatan dari pupuk organik. Nah, sebelumnya kita perlu memotong daun. Nggak sulit ya kelihatannya ya? Bisa dilihat kan daunnya. Iya kan sederhana sekali kan alatnya. Sulit. Dekomposternya atau apa namanya? Semampunya saja. Alatnya tadi. Kecil. Ya, komposternya tadi ya. Oke. Nah, daunnya atau itunya apa namanya sampah-sampah di sekitar kita, sampah organiknya kalau pengen lebih efektif bisa dikecil-kecilkan begini. Habis makan kulit buah jeruk ya dikecil-kecilkan lah biar cepat itunya ya. Sama kayak pencernaan kita kalau besar itu kan lama, tapi kalau dihancurkan kecil-kecil ya akan terurai lebih cepat, tercerna dengan cepat. Ya, sama juga dengan ini. Makan jeruknya dan membuang kulitnya, bukan makan kulit jeruknya. Boleh makan jeruknya dimakan, kulitnya dipotong. Ini apa tadi? Air beras ya? Cucian beras. Air bekas cucian beras. Bisa kalian beli di toko-toko. Nah, E4 banyak di toko-toko pertanian. Di sini mungkin di dekatnya Petrus itu ada di kebun percobaan itu depannya itu ada tokonya itu ada dan banyak lagi tempatnya. Gula merah. Gula Jawa. Nah, dikasih gula merah ini bakterinya biar lebih aktif ini. Biar gak lapar. Oke. Semua bahan tercampur. Lalu kita lakukan penyiraman pada daun nanti. Kalian dengar suaranya enggak? Dengar ya? Dengar. Ya, jumlahnya asal kondisi daunnya cukup lembab saja. Nah, nggak perlu disiram semuanya. Yang penting daunnya terlihat lembab, tidak kering. Mudah kan caranya? Nah, ini sudah Insyaallah lembab ya. Baru kita masukkan dalam tong komposter. Step selanjutnya adalah pemasukan semua bahan pada tong komposter. Nah, bisa dilihat di sini tong komposter terlebih dahulu kita isi dengan menggunakan tanah pada bagian alasnya ya. Alasnya dikasih tanah komposternya. Dikit aja. Nanti biar baru setelah dimasukkan tanah baru kita memasukkan sampah-sampah yang sudah dikasih bakteri tadi ya. Tadi
EM core-nya itu ya bisa yang cair, bisa yang padat. Nah, setelah terisi semua, ya, baru kita tutup di bagian atasnya. Tutup, kemudian kita taruh di tempat yang sedikit agak teduh. Nah, Ya. taruh di tempat yang Selama teduh. dari pengomposan ini bisa kita tunggu hingga 1 bulan ke depan. Nah, selama menunggu 1 bulan ke depan, yang perlu kita lakukan adalah pembolak-balikan ya, pembolak-balikan dari daun. Cukup tadi itu. Nah, jadi nanti pakai aerob. daun yang ada di bawah dibalik, dipindahkan berada di atas. Nah, yang di atas pakai cetok nanti bisa berpindah kepada posisi yang ke bawah. Nah, ini kira-kira yang hancur lebih dulu, yang bawah apa yang meratakan ya suhu. Ya, meratakan suhu, jadi dekomposisi akan berjalan sempurna. Ya. Nah, ini nanti ciri dari pupuk yang berhasil adalah satu, tidak berwujud lagi seperti daun, tapi hampir mirip seperti tanah. Yang kedua, baunya sudah tidak busuk ya, tapi sama berbau tapai. Nah, apabila nanti kalian ketika praktek bahan yang kalian masukkan berbau busuk, ya, itu berarti yang terjadi adalah bukan pendekomposisian atau bukan penguraian, tapi melainkan adalah pembusukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, step-stepnya. Itu tadi tahapan-tahapan bagaimana caranya kita membuat pupuk organik. Nah, harapan Pak Iqbal ke depan kalian bisa mempraktekkan ini di rumah ya, sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan MPLS yang tidak bisa dilakukan di sekolah. Nah, harapannya nanti di rumah kalian bisa mempraktekkan dengan bahan seadanya dan alat sesederhana mungkin ya. Baik, tapi tetap tahapan-tahapan. Nah, itu Pak Iqbal tadi sudah menjelaskan ya cara-cara bagaimana kita membuat atau menghasilkan pupuk kompos. Sulit enggak? Enggak kan? Mudah sekali itu. Kalau tidak. Mudah sekali. Kira-kira kalau disuruh buat, berani enggak ini? Diminta Ustadz buat. Ngapain pergi nih Ustadz? Kapan-kapan aja di sekolah ya. Mudah-mudahan pandemi sudah segera berlalu, terus nanti kita praktek buat itu di sekolah. Ustadz nggak menugaskan bikin itu. Sekedar tahu aja ya, Nana ya. Nanti kalau buat gitu, wah pusing nanti itunya ya. Ayahnya harus nyari kemana. Tapi sebetulnya kalau mau buat sendiri, terus ada bahan-bahan bekas di rumah dan sebagainya, itu akan lebih baik. Karena kalian akan bisa menghasilkan kompos sendiri di rumah, ya. Nah, akhirnya nggak pakai beli keluar, ya. Karena setiap 2 bulan akan kalian panen komposnya, kemudian bisa kalian manfaatkan untuk keperluan di rumah, untuk keperluan khususnya tanaman-tanaman yang ada di rumah, ya. Tapi Ustadz kali ini tidak mewajibkan kalian untuk membuat itu, tidak. Hanya sekedar tahu tadi, ya. Kemudian hasilnya, kata Pak Iqbal tadi, kalau nanti sudah jadi, itu hasilnya mestinya tidak bau. Ya, kalau bau namanya pembusukan, bukan penguraian. Ya, nah, sehingga harapannya tadi mikroorganismenya atau bakteri yang diberikan tadi bisa bekerja dengan baik, tentunya dengan bantuan oksigen tadi karena aerob ya, sehingga yang dihasilkan komposnya nanti akan seperti ini. Komposnya akan berwarna coklat kehitaman. Ya. Kemudian kompos yang baik itu tidak mengeluarkan aroma yang menyengat, tetapi baunya seperti tanah biasa atau humus. Ya. Itu kalau kompos yang baik. Kemudian kalau dipegang, cirinya kompos ini akan menggumpal. Kalau ditekan dia akan lunak. Komposnya akan hancur. Kalau ditekan sedikit dia akan hancur. Ya, ini. Oke.
Enak kalau sudah punya ini, sudah punya komposter, nggak perlu beli tiap bulan untuk mengganti apa namanya tanah di pot-pot tanaman yang ada di rumahnya, tinggal ganti dengan kompos yang kita produksi sendiri. Manfaatnya apa sih kompos bagi tanaman? Tentunya satu, kompos ini bisa menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi sebagai makanannya tanaman. Ya, dalam proses fotosintesis itu yang dibutuhkan adalah air dan zat hara. Nah, salah satu zat hara yang penting itu ya bisa diambil dari pupuk kompos ini. Ya, karena ini banyak mengandung humus, ya. Banyak mengandung unsur zat hara. Oke. Kemudian tentunya dengan adanya kompos ini tanahnya tidak keras. Kalau tanah di sekitar tanaman ada komposnya, tanahnya akan lebih gembur. Kalau tanahnya lebih gembur, dia akan disukai cacing, disukai oleh apa namanya yang lain, unsur-unsur di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Maksudnya mikroorganisme dalam tanah yang ada di tanah, sehingga tanahnya tentunya juga akan lebih subur. Kalau tanahnya kering, ya dia akan menjadi kurang subur. Memudahkan pertumbuhan akar tanaman. Nah, kalau kering begini, akar tanamannya tidak ngoyoh, ya, akan lebih mudah tumbuh dengan baik, ya, akan lebih mudah tumbuh dengan baik. Kecuali kalau memang ini kita mau menanam tanaman yang kuat, misalnya yang kita butuhkan, misalnya kayak tanaman kurma. Kalian tahu enggak kalau tanaman kurma itu menanamnya itu bagaimana? Ya, diambil tanahnya, terus kurmanya ditaruh di atas, itunya di dalam tanah itu, terus ditumpuki sama batu anak-anak malahan atasnya. Harus tumpuki sama batu. Iya. Lah nanti suatu saat kurmanya itu akan ketika tumbuh, dia akan menjebol batu itu. Sehingga dia akan tumbuh menjadi tanaman yang kuat. Ya, batunya itu akan dengan sedikit-sedikit oleh batangnya itu akan didorong, ya, dari bawah, sehingga batunya itu malah akan tersingkir batunya. Enggak sampai pecah sih, cuma dia akan bergeser, ya, dengan apa namanya? Dengan batang kurma tersebut. Nah, itu kalau memang tanaman-tanaman di padang pasir biar kuat, biar dia bisa hidup kuat tanpa air, tanpa apa, ya malah diberikan itu. Tapi kalau di kita kan banyak tanaman-tanaman yang membutuhkan air, membutuhkan itu, ya, sehingga ya nggak perlu dengan seperti itu, ya. Jadi hikmahnya tadi apa? Kecil itu kalau ditempa dengan apa itu namanya, dengan tantangan-tantangan, maka akan menjadi orang yang kuat. Termasuk itu tadi kurma itu tadi, ya. Kalau kecilnya juga ditempuh dengan tantangan-tantangan, dia akan menjadi tumbuhan yang kuat. Nah, anak-anak juga demikian. Kalau kecil sering berlatih, sering bersemangat belajar, maka besarnya juga akan menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai kekuatan ilmu yang lebih dibanding yang lain. Kemudian sebagai pengganti pupuk kimia, adanya kompos ini. Kadang tanaman-tanaman itu kan perlu kita berikan pupuk yang lebih biar itu, ya. Biasanya yang kita gunakan, kita beli pupuk-pupuk kimia, entah itu dari petrokimia, entah itu dari yang lain, dan seperti itu, ya. Nah, tapi kalau kompos ini, dia akan lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia, tapi dari bahan-bahan organik. Kemudian menyimpan air dalam tanah lebih lama, karena gembur ini akhirnya kalau ada hujan dia akan menyerap, ya, pori-porinya akan lebih besar, kan seperti itu, akan menyerap air, sehingga air di dalam tanah akan lebih lama. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sampah anorganik. Ya, ada waktu tinggal 3 menit. Nah, sampah anorganik misalnya limbah plastik. Tadi yang organik bisa dimanfaatkan sebagai kompos, ya. Kalau yang anorganik, limbah plastik ini contohnya bisa dimanfaatkan apa aja ini? Jadi tas belanja. Jadi tas belanja. Jadi ember. Iya. Jadi baju-baju apa ini, hias ini, ya. Ini dari sampah ini, dari sampah plastik. Nah, ember plastik bekas dapat didaur ulang menjadi tempat sampah.
gayung, pot bunga misalnya. Plastik bungkus makanan, nah ini dapat didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Misalnya tas belanja, dompet dan sebagainya. Bahkan termasuk ini pakaian-pakaian yang menarik ya. Sandal. Sampah botol bisa dimanfaatkan sebagai mainan anak-anak. Ya, benar. Mobil-mobilan, Kapal-kapalan. kincir angin. Apa kapal-kapalan itu? Itu bikin limbah plastik. Kalau yang limbah kertas, anorganik juga, bisa dimanfaatkan sebagai apa ini? Kerajinan. Bisa dipakai sebagai bingkai foto, covernya buku, ya. Keren kalau pakai seperti ini. Ya, ini itu daun, artinya produk kita sendiri, ini sebagai produk ramah lingkungan, produk handmade atau handcraft ya. Awalnya gak ada harganya, habis dibikin harganya mahal. Betul, jadi dengan sentuhan-sentuhan kreasi Itu kita. mahal. Oke, lah ini kayak punyanya siapa kemarin? Limbah logam. Kemarin ada yang bikin ini? Carisa ya? Yang Iya, ada. Aku yang bikin. Carisa kemarin bikin ini. Ini sebagai tempatnya lilin, kan jadi cantik sekali seperti ini. Kalau siang nggak kelihatan, kalau malam wah. Iya, aku di mana? Tadi ya malam. Kalau malam kelihatan warna-warni nih, bisa dibentuk macam-macam. Bisa dibentuk daun waru, bisa dibentuk ini gambar burung, gambar cicak dan macam-macam ya. Nggak usah, indah Ustaz. Balokam. Itu putih-putihnya jadi apa? Putih-putihnya jadi apa? Ini. Oke, bisa juga dimanfaatkan sebagai tempat apa ini? Tempat pensil, tempat alat tulis ya, termasuk gift box. Limbah kaca. Nah, bisa dimanfaatkan yang cantik-cantik juga ini. Ini kalau dibuang nggak berarti nih kalau itu. Tapi kalau bagi orang yang kreatif, wah sayang sekali nih kalau dibuang. Dimanfaatkan. Yang sampingnya Ustaz. Yang sampingnya Ustaz. Yang sampingnya itu Ustaz. Ini tambah keren ini kemudian Ustaz. disusun menjadi Itu bisa jadi apa itu akuarium. Jadi apa ini? Towernya Paris ini ya. Paris Panjava ya. Eiffel. Oke. Lembah kaca dapat didaur jadi boleh botol baru, vas bunga, cenderamata dan hiasan menarik lainnya yang memiliki nilai artistik. Nah, itu aja mungkin dari Ustaz ya. Hari ini kita sudah belajar memanfaatkan sampah organik menjadi kompos yang tadi sudah kalian pelajari caranya, pemanfaatannya, dan juga memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bisa bermanfaat kembali. Ini sekedar pengetahuan, tugasnya next week ya. Next week ada tugas project ya. Cukup apa? Tugas projectnya kalau kalian mau menyiapkan ya untuk next week, ini ada penting tahu Ustaz. Di halaman 16, tapi belum itu dulu nanti ya, boleh. Dimulai sudah boleh, tapi belum juga nggak apa-apa, mulai pekan depan. Di halaman 16, nanti mengamati perbedaan pertumbuhan tanaman yang diberi pupuk kompos dan tidak diberi pupuk kompos. Jadi kalian bisa menanam biji cabai sama biji kacang, satunya dikasih kompos, satunya dari tanah biasa. Ya, kemudian kita amati pertumbuhannya sampai beberapa hari. Dimasukkan di polybag 1 sama polybag 2. Polybag 1 itu yang ada komposnya, yang polybag 2 tanpa kompos. Ya. Komposnya dari mana? Ya komposnya yang kalau nggak punya sendiri nggak bisa bikin kayak tadi ya. Beli ya. Juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman yang lain. Yang 5 ribuan itu loh yang biasanya itu ya. Yang orang jualan di biasanya toko-toko warung bunga itu ya, jualan bunga. Bisa demikian. Cukup saya kira dari Ustadz ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.